Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Lu belum mandi ya? Lu belum mandi. Tinggal gue mandi lah. Dalam sebuah hubungan, kerap kali terjadi yang dinamakan ketidakpuasan. Rasa kurang puas ini bisa meliputi banyak hal. Bisa karena pasangan kurang peduli, atau juga bisa karena kurang perhatian. Dan dari permasalahan-permasalahan tersebut muncullah permasalahan baru, sebuah perselingkuhan. Entah siapa yang memulai dan siapa yang layak disalahkan, hingga akhirnya hancurlah dan kandaslah hubungan yang telah dijalani tersebut. Oke, sahabat Mudi, pada episode Muda Mudi kali ini aku akan membahas tentang pengkhianatan cinta atau yang lebih dikenal dengan perselingkuhan, dari Based on True Story. Sahabat Budi penasaran? Makanya jangan memindah channel, tetap stay tune di sini tentunya di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Selingkuh, satu kata yang sudah sangat lekat dengan drama sebuah hubungan. Entah ketika masih dalam masa penjajakan, atau bahkan udah berada dalam ikatan janji suci sebuah pernikahan. Gak sedikit dari mereka menerima hal itu dan memilih untuk mempertahankan hubungannya, meskipun sebagian besar menolak perselingkuhan, yang pastinya mereka pasti punya alasan mereka masing-masing. Sebenarnya layak gak sih sebuah hubungan tetap dipertahankan jika pasangannya gak setia? Sahabat Mudi, amat sangat sulit bagi pasangan yang dikhianati untuk mengetahui apakah mereka mampu memberikan pasangannya kesempatan kedua. Memberi sebuah kesempatan kedua sama dengan mencanangkan kalau kamu siap untuk berada di posisi yang sama di kemudian hari. Kamu yakin mau jatuh di lubang yang sama? Ingat, seseorang itu gak bisa berubah karena orang lain. Semua harus murni dari dalam keinginan dirinya sendiri untuk berubah. Jika perselingkuhan itu terjadi hanya satu kali, mungkin beberapa pasangan mampu mentoleransi hal tersebut. Akan tetapi, hal ini akan amat sangat berbeda dengan seseorang yang memiliki pola perselingkuhan terus-menerus. Jika kamu dihadapkan pada pasangan yang merupakan seorang penipu kelas berat, seorang penipu berantai, mungkin sudah waktunya kamu untuk menyerah. Seandainya pun kamu tetap berusaha keras untuk mempertahankan hubungan dari ketidaksetiaan pasanganmu, bukankah
akan selalu ada rasa khawatir bahwa dia akan mengulanginya. Seperti ketakutan dalam diri yang membuat kamu selalu was-was dan berujung overprotective. Mungkin aja perubahan sikap kamu justru akan membuat pasangan kamu muak dan kembali mengulanginya. Jika tetap ingin mempertahankannya, ingatlah, kamu dan pasangan kamu harus berada dalam satu pikiran. Apa sih tujuannya berada dalam satu pikiran? Tujuannya untuk membuat hubungan kamu berhasil setelah masalah perselingkuhan. Ini hanya akan terjadi jika kamu dan pasangan kamu sama-sama bersedia mencari solusi untuk membuat perubahan atas berbagai aspek yang diperlukan demi tercapainya sebuah hubungan yang langgeng. Akan tetapi, meskipun sahabat Mudi udah sayang dan cintanya setengah mati, seharusnya sahabat Mudi berpikir 2 kali. Kamu seharusnya gak mempertahankan hubungan ini jika semua ini udah menyakitimu terlalu banyak. Beberapa kasus perselingkuhan dalam hubungan nyatanya gak perlu untuk diselamatkan loh. Jika perselingkuhan menjadi salah satu dari banyak gejala kekerasan atau pelecehan emosional yang kamu miliki dalam hubungan, apakah masih perlu semua itu untuk diselamatkan? Kemudian hal itu bisa membuat kamu gak pernah merasa cukup aman untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini, kamu sebaiknya mempertanyakan, apakah kamu mau terus tersiksa secara fisik dan batin setelah diberdaya dan disakiti? Apakah masih layak untuk dipertahankan? Jika sahabat Mudi gak sanggup menjalani perselingkuhan yang sudah dilakukan oleh pasanganmu, yakinkan dirimu bahwa kamu layak mendapatkan orang yang jauh lebih baik. Kebanyakan dari mereka merasa ketidakpuasan pasangan atas diri mereka menjadi dasar dari perselingkuhan. Perselingkuhan memiliki banyak sumber dan peluang, serta konteks pekerjaan termasuk diantaranya faktor-faktor yang memungkinkan. Perselingkuhan didasari dari rasa suka sama suka di antara keduanya. Jadi gak ada yang salah pada diri kamu. Kamu bukanlah penyebab pasangan kamu selingkuh. Jangan terus kamu salahkan diri kamu sendiri. Jadi sudah pasti ada kemarahan, tangis, hingga depresi, yang pada akhirnya kamu hanya perlu untuk menerima dan mengikhlaskannya. Perselingkuhan udah pasti membuat amarah kamu teraduk-aduk. Amarah kamu menjadi melonjak. Kamu dan pasangan perlu melakukan percakapan yang dalam dan bermakna untuk menemukan sebuah jalan keluar. Memiliki hubungan dengan seseorang adalah tentang apakah mereka dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Ketika kepercayaan itu udah rusak dan cukup membuat kekhawatiranmu berkelanjutan, meski kamu berupaya untuk memaafkan, mungkin inilah saatnya untuk memikirkan tentang sebuah perpisahan. Oke sahabat Mudi, kita masuk pada segmen yang selanjutnya. Pada segmen selanjutnya ini aku akan kupas dan bahas hal apa aja sih yang bikin pasangan kamu selingkuh. Selingkuh tetap masih menjadi masalah serius yang terjadi dalam sebuah hubungan. Ibarat pertandingan sepak bola, selingkuh layaknya pelanggaran keras yang dilakukan pelakunya layak mendapatkan sebuah kartu merah. Siapapun bakal susah untuk memaafkan pasangannya yang selingkuh. Hatinya terlalu terluka dan kecewa.
Setiap hal yang terjadi pasti ada sebuah alasan. Begitu juga dengan sebuah perselingkuhan. Gak melulu karena pasangan kamu terlalu agresif. Banyak kok faktor-faktor lain yang melatar belakangi adanya perselingkuhan. Faktor-faktor ini jarang banget dibicarakan oleh kebanyakan orang. Kebanyakan hanya fokus pada perselingkuhan itu sendiri. Padahal dengan kamu mempelajari alasan di balik pasanganmu selingkuh, kamu bisa melakukan sebuah pencegahan. Nah, sahabat Mudi, apa aja hal yang bikin pasangan kamu selingkuh? Yuk, kita kupas dan bahas satu persatu. Perselingkuhan bisa terjadi karena pasangan bosan. Inilah pentingnya menjaga ritme hubungan yang menyenangkan. Setiap manusia punya sifat bosan. Sifat ini gak jarang melatar belakangi pasangan selingkuh. Ketika pasanganmu selingkuh, bisa jadi ia bosan dengan kamu. Mungkin kamu dianggap udah gak menarik lagi. Bisa juga karena caramu menyikapi pasangan terlalu monoton. Perselingkuhannya jelas salah. Makanya biar gak sampai ke arah sana, lebih baik sama-sama diobrolin. Gimana sih caranya biar menjaga ritme hubungan tetap seru? Caranya bisa beragam kok. Bisa dengan memberinya jarak dan waktu buat melakukan hobinya, sampai sesekali saling ngasih support, saling ngasih surprise ke pasangan. Adanya ketidaknyamanan yang dirasakan pasangan kamu gara-gara sikapmu, itu juga bisa jadi salah satu penyebab pasanganmu selingkuh. Nah, kalau ini yang jadi penyebabnya, mungkin kamu perlu introspeksi diri dulu. Selingkuh juga bisa disebabkan karena perlakuanmu yang bikin dia gak nyaman. Ketika seseorang sedang menjalin sebuah hubungan, satu hal yang dicari sebuah kenyamanan. Cinta bisa membuat pasanganmu bertekuk lutut di hadapanmu, tapi cinta gak bisa membuat dia tinggal jika dia menemukan kenyamanan yang lain. Bisa jadi karena perlakuanmu ke dia gak sesuai dengan hubungan yang dia harapkan. Mungkin kamu kebanyakan aturan yang bikin dia merasa ribet. Kamu terlalu posesif. Atau mungkin kamunya terlalu gak ngasih dia space untuk menjalankan hobi-hobinya, dan kamu terlalu overprotective. Kalau ini yang terjadi, lebih baik ngomongin dulu sama pasangan kamu. Dan kamu harus mencoba untuk introspeksi diri ya. Sahabat Mudi, gak semua selingkuh terjadi karena direncanakan. Biasanya selingkuh terjadi karena adanya kesempatan. Sebagaimana kata Bang Napi nih, kejahatan terjadi bukan karena niat pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Kayak jadi iklan layanan masyarakat nih ya. Perselingkuhan juga begini adanya. Beberapa perselingkuhan dimulai bukan karena pelakunya ganjen, tapi juga karena mendapat sebuah kesempatan. Pasanganmu mungkin digodain sama orang lain yang lebih good looking, lebih tajir, atau mungkin lebih menggoda. Atau ada momen yang gak sengaja yang membuatnya banyak menghabiskan waktu dengan orang lain, sampai akhirnya dia merasa jatuh cinta. Hal ini bisa terjadi di mana aja, termasuk dalam dunia kerja. Inilah alasannya mengapa komunikasi dalam hubungan itu
amatlah sangat penting. Oke sahabat Mudi, kita masuk pada hal yang menyebabkan pasangan kamu selingkuh yang terakhir. Jarak juga berpengaruh dalam menjaga keutuhan hubungan kamu. Lihat aja, hubungan LDR bubarnya pasti gak jauh-jauh dari orang ketiga. Pertemuan yang intens itu juga sangat penting kalau menurutku dalam menjaga keutuhan sebuah hubungan. Dari pertemuan, chemistry hubungan terbangun dan komunikasi jauh lebih efektif saat dilakukan dengan tatap muka. Beberapa orang bahkan membutuhkan sentuhan fisik untuk merasakan cinta dan sebuah kenyamanan. Nah, pasangan kamu yang selingkuh bisa jadi tipe-tipe yang seperti ini. Dia gak tahan dengan jarak, makanya tergoda untuk melakukan sebuah pelanggaran. Kalau udah gini, solusinya hanyalah sebuah pertemuan dan menjalin hubungan jarak dekat. Kalau gak bisa, ya mau gimana lagi? Mau gimana pun bakal susah untuk dipertahankan. Mungkin itu beberapa hal yang melatar belakangi pasangan untuk selingkuh. Sejatinya masih banyak lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan pasangan kamu selingkuh. Namun karena keterbatasan ruang, maka mungkin segitu aja dulu ya. Perselingkuhan memang mengerikan, namun itu semua bisa dicegah jika kita tahu celahnya. Hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegahnya yaitu dengan menjaga komunikasi dua arah, biar hubungan tetap merasa nyaman buat kamu dan pasanganmu. Nah, kalau komunikasi dua arah udah terjaga, tapi pasanganmu tetap aja selingkuh, kalau menurutku sih ya udah, mending putus aja. Oke sahabat Mudi, kita masuk pada pembahasan segmen yang terakhir di episode Muda Mudi kali ini. Gimana sih rasanya saat kamu tahu pasanganmu selingkuh? Sahabat Mudi, terkadang hidup memberi jawaban yang lain untuk impian kamu. Di suatu hari yang tenang, mendadak petir menjambar ketenangan hati kamu. Dia yang selama ini kamu yakini sebagai tipikal pasangan idamanmu yang bisa menghargai perasaanmu, ternyata justru berpaling dengan mudah berbagi hati dengan orang lain. Dia seseorang yang paling kamu percaya, ternyata selingkuh di belakangmu. Rasanya laksana belati yang gak lagi menggores aja ya, tapi udah menancap dan membuat lubang yang perih, amat sangat perih sekali di hati kamu. Selain perasaan sakit, hal-hal yang kamu rasakan dan kamu alami banyak banget. Dan cuma dirimu aja yang bisa tahu apa perasaan yang kamu alami. Oke sahabat Mudi, pada segmen yang terakhir pada episode kali ini aku akan membahas gimana sih rasanya saat kamu tahu pasangan kamu selingkuh. Makanya tetap stay tune di sini di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Kamu gak habis pikir kenapa dia setega itu. Bilangnya sayang, tapi dia malah main hati dengan yang lain di belakangmu. Belum selesai keterkejutanmu dengan kenyataan dia yang main api di belakang kamu, kini pikiranmu udah mulai berkelana dengan pertanyaan-pertanyaan lain, mulai dari kemana perginya perasaan sayangnya yang selama ini dia ungkapkan, kalau pada akhirnya diam-diam berpaling sampai pada
titik perasaan yang masih gak percaya. Kenapa dia setega itu menyakiti hatimu? Betapa berbedanya dia dengan apa yang kamu bayangkan sekaligus kamu harapkan selama ini. Yang pasti perasaanmu akan bercampur aduk. Pengen marah, tapi rasa sakit hatimu ini lebih berpihak pada rasa sedih dan resah. Siapa yang gak kesel saat tahu dirinya dibohongi, dibodohi, dan dikhianati oleh seseorang yang selama ini disayangi serta dibangga-banggakan? Rasanya kamu ingin sekali mengeluarkan semua caci maki atau menghardik dia dengan segala pertanyaan-pertanyaan menumpuk di kepala kamu. Akan tetapi semua amarah itu perlahan lenyap saat sakit hati justru lebih berpihak pada rasa sedih dan resah dengan bayangan hubungan kalian ke depannya. Mau hubungan yang seperti apa kalau sudah begini jadinya? Dia yang kamu sayang udah gak lagi bisa diharapkan, sedangkan perasaanmu sendiri udah mulai retak dan mengelupas. Lalu diam-diam kamu akan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang kurang denganmu? Selama ini kamu udah berusaha keras untuk memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya, menghargai dia sebagai pasanganmu, berusaha memahami dia supaya kalian gak sering terjebak kesalahpahaman. Sampai-sampai kamu menuruti maunya dia supaya dia pun merasa senang. Tapi lagi-lagi kamu gak percaya dengan apa yang dia lakukan. Kata kenapa dan kenapa seperti terus-menerus ada di pikiran kamu. Sebenarnya apa juga yang kurang dari dirimu? Apa pasangan barunya itu lebih menarik dari kamu? Atau jangan-jangan pasangan yang baru ini memang punya banyak kelebihan yang kamu sendiri gak punya? Lelah deh rasanya kalau berhadapan dengan banyak pertanyaan dari diri kamu sendiri. Kebimbangan yang kamu rasakan semakin menjadi ketika kamu gak ingin putus, tapi udah terlanjur dibuat kecewa banget. Ini yang orang bilang perasaan sayang seringkali mengalahkan kekecewaan. Kamu dibuat bimbang antara gak ingin putus dan gak ingin kehilangan dia. Tapi kamu sendiri sudah terlanjur sakit hati dan merasa gak nyaman. Mau berkali-kali dia minta maaf, justru berkali-kali itu pula hatimu serasa ditusuk-tusuk oleh sembilu. Dan kamu menganggap hubungan kalian ini udah retak dan rusak. Kamu pun perlahan kesal, bercampur benci dengan selingkuhan pasanganmu. Dalam perselingkuhan ini, dalang utamanya memang pasanganmu sendiri. Akan tetapi tetap aja sosok pelaku lain pasti membuat kamu kesal setengah mati. Dan diam-diam kamu memendam benci terhadap pelaku lain tersebut. Mengutuknya dalam hati, orang yang gak punya perasaan, yang merusak hubungan kalian sekaligus menyakiti hatimu. Lelah sudah pasti sih. Mengingat perasaan kamu ke dia ini bukan hal yang main-main lagi. Beberapa waktu ini perubahan dirimu benar-benar terjadi dengan sangat ekstrimnya. Kamu jadi sering murung dan mudah sekali menitikkan air mata. Seberapa besar usaha orang-orang terdekatmu untuk menghibur dan menguatkan, seakan angin lalu yang mengusap sekilas dari dirimu.
ada lelah yang benar-benar gak bisa dihilangkan dengan istirahat ataupun tidur. Apalagi ketika kamu mengingat kembali tentang perasaanmu ke dia, yang bukan lagi hal yang main-main. Rasanya kamu ingin terus terpejam dan gak sadarkan diri lagi sampai waktu yang benar-benar bisa menghapus rasa sakit yang kamu rasakan. Akhirnya kamu sadar satu hal, bahwa hubungan ini memang gak bisa lagi diperjuangkan. Pergulatan dengan dirimu sendiri akan jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan menghadapi dia yang menyebalkan, sudah sampai ke tingkat dewa mungkin ya menyebalkannya. Berhari-hari kamu terus terjerembab dalam kebimbangan serta perasaan gak nyaman lainnya. Sampai akhirnya semua sampai pada titik klimaks. Kamu akhirnya akan sadar sesadar-sadarnya bahwa hubungan kalian sudah gak lagi sehat dan gak perlu lagi untuk diperjuangkan. Kamu kali ini mengasihi dirimu sendiri. Betapa berharganya kamu untuk sekedar disia-siakan semacam ini. Lagi pula udah jelas kan, kamu memang terlalu baik untuk orang yang gak konsisten semacam dia. Untuk apa kamu mempertahankan seonggok sampah yang gak berguna, yang hanya bisa menyakiti hatimu saja? Tinggalkanlah dan segera move on. Karena hidupmu jauh lebih berarti daripada hanya sekedar mengurusi hal-hal yang semacam ini. Oke sahabat Mudi, semoga mudah-mudahan episode kali ini membawa manfaat dan dapat membuat kamu berkembang menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik, saran kami tunggu di kolom komentar ya. Bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi. Keep health, stay safe, and sampai jumpa lagi di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.